Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang rilis di tahun 2012 dengan judul American Mary. Film akan bercerita tentang bagaimana cara seorang mahasiswi kedokteran yang bernama Mary yang harus menyelesaikan studi kedokterannya dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan dan tanpa orang tua. Hidup di kota dan biaya studi yang tak sedikit menyebabkannya mencari pekerjaan yang bertolak belakang dengan jati dirinya dan membuatnya menjadi sosok yang ditakuti banyak orang. Jadi bagaimanakah kisah Mary selengkapnya? Kita ikuti saja alur ceritanya. Berkisah di sebuah tempat di Seattle, seorang wanita muda sedang menyayat daging ayam kalkun. Setelah itu ia kemudian menjarit kembali robekan daging tersebut dengan sangat rapi. Dialah Mary Mason, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menempuh studi sebagai dokter bedah. Pagi itu setelah menyelesaikan latihannya di apartemen, ia mengikuti kelas yang saat itu dibimbing oleh seorang ahli bedah bernama Dr. Grant. Saat itu terlihat Mary mendapat teguran dari Dr. Grant karena suara ponselnya sangat mengganggu suasana kelas. Saat itu Mary mendapat telepon dari tuan kontrakan rumahnya karena Mary sudah menunggak beberapa bulan. Setelah kembali ke apartemennya, terlihat ia ditelepon oleh neneknya yang biasa ia sebut Nana. Nana adalah satu-satunya orang yang selama ini memberikan support pada Mary. Dalam masa ekonomi sulitnya, iseng-iseng ia membuka sebuah website lowongan kerja, di mana ia kemudian menemukan sebuah lowongan kerja menarik, yaitu sebagai penari klub malam sekaligus sebagai tukang masas dengan bayaran $1.000 per minggu tanpa melacurkan diri. Ia kemudian berpikir hanya menari dan memijat dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Ia kemudian menuju ke klub dan bertemu dengan seorang bos bernama Billy. Billy kemudian melihat CV Mary dan nampak terkesan dengan background studi dan fakultas kedokteran yang ia tempuh saat ini. Mary kemudian dites kemampuannya untuk melakukan masas pada Billy. Namun tiba-tiba salah seorang anak buah Billy bernama Lance mengabarkan bahwa seseorang yang bernama Black tidak ada kabar berhari-hari. Billy kemudian keluar dan kemudian kembali lagi menemui Mary. Ia kemudian menanyakan kemampuan operasi bedah Mary. Mary lalu mengatakan bahwa ia masih butuh pelatihan magang lagi. Namun secara garis besar ia sudah mengetahui sebagian besar tekniknya. Billy kemudian menawarkan uang sejumlah $5.000 pada Mary untuk melakukan operasi pada temannya. Dan karena kebutuhan ekonomi yang begitu mendesak, Mary menerima tawaran Billy. Mary lalu diajak ke basement dan di sana ia melihat seorang pria yang telah tergeletak dengan luka belahan di rahang bawah hingga ke dada. Tak diceritakan di sini sebab pria itu bisa terkapar seperti itu. Billy kemudian mengatakan bahwa ia sudah memberi obat penenang pada si korban dan jadi sekarang Mary bisa melakukan operasi dengan peralatan seadanya. Setelah operasi selesai, Mary menerima uang $5.000 pada Billy. Dan semalaman ia berjaga-jaga karena ia merasa takut kalau operasi yang ia lakukan tidak sesuai ekspektasi dari pasien dan bos klub tersebut. Namun sampai pagi hari tiba, ia aman-aman saja dan kemungkinan pria tersebut selamat. Pagi itu ia ditelepon oleh seseorang tak dikenal. Ia mengatakan ia mencari Dr. Mason. Dan orang itu bernama Beatrice. Mary tak mau menerima telepon dari Beatrice. Dan setelah itu ponselnya berbunyi kembali yang ternyata manajer restoran tempatnya bekerja mengatakan bahwa restorannya sudah tutup karena manajernya tidak mampu membayar uang sewa. Alhasil Mary tak bisa bekerja sampai si manajer menghubunginya kembali. Setelah menelepon, seseorang mengetok pintunya dan mengatakan membawakan paket untuk Mary. Mary kemudian membukakan pintu namun ia kembali lagi untuk melepas celemek dan sarung tangannya. Namun saat ia telah selesai, si kurir yang ternyata seorang wanita sudah masuk ke rumahnya. Dan ia adalah Beatrice yang tadi meneleponnya. Mary merasa terancam dan menyuruh agar Beatrice pergi. Karena ia melihat Beatrice terlihat sangat aneh. Namun Beatrice mengatakan jika ia diizinkan menyampaikan maksud kedatangannya, ia akan memberi Mary uang sebanyak $200. Setelah Mary menerima uang tersebut, Beatrice mulai bercerita bahwa ia adalah seorang penari di klubnya Billy. Sehingga ia telah mendengar banyak kemampuan dan melihat CV-nya Mary. Dan maksud kedatangannya adalah selama ini ia telah melakukan beberapa kali operasi untuk merubah dirinya menyerupai tokoh kartun yang bernama Betty Boop. Dan hari ini ia berniat meminta bantuan Dr. Mary Mason
untuk melakukan operasi pada salah satu temannya yang ingin juga merubah dirinya. Mary saat itu menolak tawaran Beatrice meskipun Beatrice mengatakan sanggup membayar Mary $10.000. Alasannya karena ia belum menyelesaikan studi dokter sepenuhnya dan ia masih perlu magang untuk menyempurnakan keahliannya. Selain itu, ia tak mampu menjamin hasilnya akan sesuai ekspektasi dari Beatrice. Beatrice lalu meminta pada Mary untuk datang saja dulu dan melihat temannya. Dan ia akan memberikan Mary uang $2.000 hanya untuk uang kehadiran. Beatrice kemudian memberikan alamat sebuah klinik hewan tempat keponakannya bekerja. Dan di sanalah operasi aneh dan ilegal tersebut akan dilakukan. Di malam harinya, Mary Mason tiba di klinik hewan tersebut. Di sanalah ia sudah ditunggu oleh Beatrice. Setelah menunjukkan uang $12.000, Beatrice lalu mempersilakan Mary menemui temannya yang sudah menunggu di dalam. Di dalam ruang operasi, ia sudah ditunggu oleh seorang wanita yang begitu terobsesi merubah dirinya menjadi boneka. Ia bernama Ruby Real Girl, seorang perancang busana. Ruby kemudian menceritakan bahwa ia ingin sekali merubah dirinya agar menjadi boneka. Dan ia meminta Mary menghilangkan bagian-bagian tubuhnya agar ia memiliki fisik yang menyerupai boneka. Setelah itu Mary memastikan kembali pada Beatrice bahwa Ruby meminta operasi aneh tersebut tanpa paksaan dan dengan kesadarannya sendiri. Dan setelah memastikan kembali, operasi pada Ruby pun dimulai. Singkat cerita, operasi pada Ruby berjalan dengan lancar. Mary kemudian berpesan pada Beatrice untuk tidak menyebarkan namanya dalam melakukan operasi ilegal tersebut. Dan setelah memberikan resep obat dan lain-lain, Mary kembali ke rumahnya. Beberapa minggu kemudian, Mary Mason akhirnya mendapat kesempatan magang di sebuah rumah sakit. Di sana ia dibimbing oleh seorang dokter bedah bernama Dr. Walsh. Sepulang dari magang, ia ditunggu oleh Beatrice dan Beatrice ke sana untuk menyampaikan pesan dari Ruby. Bahwa Ruby sangat senang sekali dan bahkan sangat puas dengan tubuhnya yang baru. Selain itu, ia juga memberikan Mary sebuah bingkisan. Saat mereka berbincang, Dr. Grant melihat mereka berdua. Dan sepertinya Dr. Grant mengenal Beatrice itu siapa. Keesokan harinya di rumah sakit, Mary bertemu dengan Dr. Grant dan Dr. Walsh. Setelah Grant pergi, Dr. Walsh menghampiri Mary. Dan ia mengatakan bahwa para dokter bedah memiliki kebiasaan di waktu senggang mereka untuk mengadakan pesta. Berkumpul sesama dokter bedah, sekedar makan-makan dan minum-minum. Dan hari itu Mary mendapat undangan tersebut dari Dr. Grant, orang yang mengadakan pesta tersebut. Di malam harinya Mary mulai bersiap dan memakai gaun yang dibawakan oleh Beatrice, yang mana itu adalah hadiah dari Ruby. Mary juga sempat membuka website busana Ruby dan mendapati sebuah link menuju situs yang bernama Abstract Me. Di sanalah ia melihat pameran hasil-hasil modifikasi tubuh manusia yang aneh-aneh. Namun ia tak berani melanjutkan karena situs tersebut memajang foto-foto modifikasi manusia yang cukup ekstrim. Singkat cerita, sampailah ia di rumah Dr. Grant. Dan di sana ia disambut oleh seorang dokter bernama Dr. Black yang memandunya menuju di mana semua orang mulai berpesta. Tak seberapa lama Dr. Walsh kemudian datang dan menyapanya. Ia juga sempat memuji gaun yang dipakai Mary. Yang terlihat gaun tersebut sangat mahal. Dr. Walsh kemudian pergi lalu memanggil Dr. Grant. Grant kemudian datang dan mereka mulai berbincang tentang kemajuan Mary dalam membedah ayam kalkunnya. Grant juga sempat memperhatikan belakangan ini Mary terlihat berubah penampilan. Gaun yang sekarang ia pakai begitu mahal dan barang-barang medis lainnya yang begitu branded. Namun tak seberapa lama kepala Mary merasa pusing. Matanya berkunang-kunang dan semua efek minuman mulai bereaksi di tubuhnya. Dan ia pun teler. Ternyata Dr. Grant mencampurkan minuman Mary dengan obat bius. Grant kemudian membawa Mary ke kamar. Dan ia menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan pelecehan pada Mary. Grant juga merekam setiap adegan dan mulai melakukan aksi bejatnya pada Mary. Keesokan harinya Mary tersadar dan mendapati dirinya sudah diranjang bersama Grant. Masih teringat jelas dalam ingatannya saat Grant melakukan pelecehan padanya. Dengan rasa sedih bercampur dendam, ia kemudian kembali ke rumahnya dan membuang semua buku-buku kedokterannya. Ia kemudian mencari Billy dan memberikan uang $5.000 untuk menculik Grant. Setelah itu ia menyuruh Billy dan Lance pergi, sementara ia mengeksekusi Grant dengan tangannya sendiri. Terlihat Grant sudah dalam keadaan terikat. Mulutnya diklem sehingga ia tak bisa berteriak. Di sanalah Mary mengatakan bahwa Grant salah jika ia berprasangka kalau Mary mendapatkan semua uang tersebut dari hasil melacurkan diri.
Dan jika ia memiliki pikiran seperti itu, maka inilah hukumannya. Grant kemudian mulai dieksekusi. Mary kemudian menyuntikkan obat bius di kedua sisi rahangnya. Mary mengatakan bahwa ia akan menggunakan tubuh Grant sebagai bahan latihan untuk memodifikasi tubuh manusia. Karena sejak kejadian malam itu di rumah Grant, Mary sudah tak ingin melanjutkan studi kedokterannya. Dan ia sekarang ingin menekuni pemodifikasian tubuh manusia. Dan saat ini ia akan melakukan percobaan 5 jenis modifikasi tubuh yang paling terkenal saat itu. Singkat cerita, sejak penculikan Grant, Mary memulai membuka praktek sebagai dokter bedah spesialis modifikasi tubuh. Satu persatu pasiennya mulai datang dengan request yang berbeda-beda. Suatu pagi saat Mary telah selesai di kliniknya, seseorang bernama Detektif Dollar menghampirinya. Ia menanyai beberapa pertanyaan pada Mary atas kasus menghilangnya Dr. Grant. Detektif Dollar mengatakan bahwa Dr. Walsh memberinya list beberapa wanita yang mungkin berkaitan dengan kasus menghilangnya Dr. Grant. Namun setelah menanyai beberapa hal pada Mary, Detektif Dollar tak menemukan sesuatu yang mencurigakan pada Mary. Mary kemudian menemui Billy dan mengatakan kedatangan Detektif Dollar. Mary mulai khawatir karena mungkin saja Dr. Walsh dapat menemukannya. Billy kemudian menawarkan diri untuk menculik Walsh juga. Tapi Mary tak mau karena ia tak mau ada korban lagi. Keesokan harinya Beatrice menemui Mary. Beatrice kemudian mengajaknya ke rumah Ruby Girl. Karena saat itu Ruby sedang keluar kota. Dan Ruby ingin Beatrice menyampaikan sesuatu pada Mary. Setelah berada di rumah Ruby, Mary menemukan foto Ruby bersama suaminya. Dan mereka telah lama tinggal terpisah karena urusan bisnis masing-masing. Beatrice kemudian menawarkan pekerjaan pada Mary sebagai dokter bedah di tempat Ruby. Karena selain perancang busana, Ruby juga memiliki sebuah bisnis modifikasi tubuh. Dan hari itu, Ruby memberikan sebuah job pada Mary, yaitu untuk memodifikasi pasiennya yang bernama si kembar. Malam itu Mary dan si kembar bertemu di klubnya Billy. Mereka kemudian mengatakan ingin memperkuat hubungan di antara mereka dan ingin menukar lengan kiri mereka, agar hubungan di antara mereka makin menyatu. Selain itu mereka juga ingin memodifikasi tubuh mereka yang lain. Si kembar kemudian menunjukkan sebuah gambar modifikasi yang mereka inginkan. Setelah mereka pergi, Mary menemui Billy agar mencarikannya seorang yang bisa membantunya. Dan di hari Jumat, operasi kemudian dilakukan dan dibantu oleh seorang dokter kenalan Billy. Setelah selesai mengoperasi si kembar, Mary menemui Grant yang ternyata masih hidup di sebuah gudang. Terlihat ia diikat dan digancu layaknya daging potong. Mary kemudian mengambil beberapa foto Grant yang akan ia pajang di situsnya nanti. Mary berniat membuat sebuah situs yang akan membuatnya terkenal di kalangan para pecinta modifikasi tubuh. Namun secara tiba-tiba entah dari mana datangnya, seorang petugas security datang dan memukul Mary. Dan ia begitu terkejut melihat Grant tergantung seperti itu. Ia kemudian mencoba mengeluarkan Grant dari sana, tapi Mary keburu tersadar dan menghabisi si petugas. Setelah itu ia kemudian mengejar Grant yang mencoba melarikan diri. Di tempat lain ternyata Billy tanpa sepengetahuan Mary menculik Dr. Walsh. Ia menyekapnya dan menghajarnya. Billy juga menemukan sebuah rekaman Mary saat ia mendapatkan pelecehan dari Dr. Grant. Di tempat berbeda, setelah saat itu terlihat Ruby didatangi oleh suaminya yang saat itu baru kembali dari bisnis. Dan saat itu juga Ruby memamerkan tubuh barunya yang mirip seperti boneka. Dan saat itu suaminya syok berat. Karena tubuh Ruby benar-benar sudah seperti boneka. Ciri-ciri kewanitaannya sudah tak terlihat dan benar-benar tertutup. Beberapa hari kemudian saat Mary berkemas menuju tempat barunya, si kembar kembali menemuinya dan membawakan Mary sejumlah uang atas keberhasilannya dalam memodifikasi mereka. Setelah itu terlihat Mary mulai mengembangkan bisnisnya di usaha modifikasi tubuh. Dan para pasien dengan request yang berbeda-beda mulai berdatangan ke tempatnya. Pagi itu setelah mengoperasi seorang pasien, ia mendapat telepon dari Detektif Dollar yang akan datang ke rumahnya. Setelah menyuruh pasiennya pergi dan menutup ruang operasi, Mary kemudian mempersilahkan Dollar masuk. Mary kemudian mencampur minuman Detektif Dollar dengan obat bius. Dollar kemudian mulai bercerita bahwa sekarang Dr. Walsh ikut menghilang. Ia telah memeriksa rumah Walsh dan menemukan banyak rekaman yang menunjukkan bahwa Dr. Grant dan kawan-kawannya adalah monster yang memiliki penyimpangan seksual dan selalu menyertakan gadis-gadis sebagai korbannya.
Di sini Dolor ingin mengungkap semua kejahatan Grant dan kawan-kawannya. Namun ia perlu informasi tambahan dari Mary. Namun jika Mary tak mau membuka suara, Dolor tak bisa membantu mengungkap kejahatan Grant. Mengetahui bahwa Dolor tak bermaksud menangkapnya, Mary kemudian mengambil minuman Dolor dan memberikannya minuman yang baru. Dan setelah menyampaikan kabar tersebut, Dolor kemudian pergi. Setelah Dolor pergi, Mary menghubungi neneknya karena telah lama ia tak berkabar. Namun saat itu ia mendapatkan kabar duka kalau neneknya telah meninggal dunia. Di malam harinya Mary menemui Billy dan saat itu Billy sedang bersama seorang anak buahnya di ruangan. Mereka kemudian keluar dan Mary menanyakan apakah Billy terlibat dalam kasus menghilangnya Dr. Walsh. Karena seingat Mary, ia pernah membahas hal tersebut beberapa hari yang lalu pada Billy. Billy kemudian mengakui bahwa ia memang telah menculik Walsh dan ia benar-benar bertujuan baik agar Walsh tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai Grant pada polisi. Dan intinya, Billy hanya ingin membuat Mary aman. Setelah itu Mary kemudian meninggalkan Billy dan menuju toilet. Di sana Mary mengincar seorang anak buah Billy yang tadi bersamanya. Mary menunggunya di luar sambil mempersiapkan peralatannya. Dan saat ia mau menghabisi wanita tersebut, ia mengurungkan niatnya karena semua terekam kamera pengawas. Wanita itu pun ia biarkan pergi. Di malam berikutnya Mary menemui Billy kembali dan di sana mereka mengobrol dan Billy mengatakan bahwa Beatrice tak pernah masuk kerja. Beatrice juga tak membalas telepon dan tak berkabar. Mary cukup terkejut dengan hal tersebut karena jarang sekali ada yang berani berhenti bekerja dari tempat Billy. Mary kemudian pulang dan ia mendapatkan telepon dari Beatrice. Dengan nada terpatah-patah, Beatrice menceritakan bahwa suami Ruby mencoba membunuhnya. Selain itu, suami Ruby juga meminta alamat Mary. Beatrice memperingatkan Mary agar ia waspada karena suami Ruby cepat atau lambat akan mendatangi Mary. Karena suami Ruby sangat membenci Mary. Karena Mary telah merubah istrinya menjadi boneka. Belum selesai mereka berbicara di telepon, suami Ruby ternyata sudah ada di rumah Mary. Ia lalu menikam Mary, namun Mary berhasil menggigit leher pria tersebut hingga ia tewas di tempat. Mary dengan sisa-sisa tenaganya mencoba meraih peralatan medis dan menjahit luka tusukan di perutnya. Namun sayang sekali ia tak selamat. Film kemudian diakhiri dengan kedatangan para petugas kepolisian. Dan sepertinya mereka ditelepon oleh Beatrice. Di sanalah detektif Dolor kemudian menemukan mayat dari suami Ruby. Dan selain itu, ia juga menemukan sebuah album foto dan menemukan foto Grant yang sudah dimodifikasi. Selain itu, ia juga mengikuti sebuah jejak darah yang ternyata ceceran darah tersebut mengarahkannya pada mayat Mary. Dan film pun selesai. Oke guys, seperti itu alur cerita film American Mary tahun 2012. Semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian alur cerita film ini. Jadi seperti biasa, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Selain memberikan dukungan pada jejak film, Anda juga tidak akan ketinggalan video alur cerita film yang akan datang setiap minggu. Akhir kata saya Asta undur diri. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan bagi yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan. Dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu kembali di video menarik berikutnya.